Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung di sini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang eksplorasi limit dan turunan fungsi melalui kelas Swiss. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tadi dari awal tadi kita mengeksplorasi tentang limit dan turunan fungsi. Kita ketahui bahwa kali dalam pembelajaran matematika, materi limit, ada beberapa guru mengabaikan submateri yang sangat penting, yaitu limit kiri dan limit kanan menuju suatu titik. Hal tersebut bisa jadi disebabkan submateri tersebut harus disampaikan dengan berbantuan teknologi, terutama kalkulator. Guru yang tidak menyampaikan submateri ini akan membuat materi limit kehilangan separuh dari makna materi limit ini. Nah, dengan menggunakan kalkulator ini membuktikan dirinya bahwa bukan hanya sekedar perhitungan saja, namun dapat mengantarkan pada konsep pembelajaran matematika yang lebih bermakna. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, banyak aktivitas pembelajaran limit dan turunan fungsi yang ketika dieksplorasi melalui kalkulator dapat memberi makna dalam pembelajaran dengan sangat signifikan. Baiklah, hal ini akan dipaparkan oleh trainer kita, yaitu dari Sulawesi Selatan. Beliau merupakan dosen Universitas Makassar, Bapak Dr. Dajir, Magister Pendidikan. Dan perkenalkan juga saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini, Tuti Agustina. Saya berasal dari STM Negeri 1 Lubuk Linggau. Untuk lebih kenal lagi dengan Bapak Dr. Dajir, Magister Pendidikan, beliau lahir di Buton 10 Juli 1956 dan beliau sekarang beralamatkan di Makassar. Beliau dosen di MIPA, Fakultas MIPA Universitas Makassar dari tahun 1980 sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan diskusi kita kali ini, kita akan dibagi menjadi 2 sesi, yang mana masing-masing sesi tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nanti ada pemaparan materi dari Bapak Dr. Dajir, kemudian nanti ada kesempatan bertanya jawab, dan yang ketiga nanti ada bagian ketiga giveaway, yang nanti soalnya akan diberikan oleh pemateri. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, adapun aturan dari diskusi ini, nanti jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat ke menulis pertanyaan di chat. Kak. Gimana? Bu Tuti? Jaringannya mungkin. Baik,
Mohon maaf Bu Tuti, sambil menunggu mengisi kekosongan. Baik, sudah diterangkan oleh Bu Tuti tadi tentang pemateri pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Jadir dari Makassar, dari Universitas Negeri Makassar. Beliau berada di Makassar saat ini dan masih mengajar di Fakultas MIPA UNM. Untuk sesi selanjutnya, kami berikan sepenuhnya kepada pemateri. Disilakan kepada Bapak Dr. Jadir untuk memberikan materinya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Sudah kelihatan ya? Sudah Bapak? Ya? Sudah. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam pada semua teman-teman guru matematika, guru hebat di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang penggunaan kalkulator Casio-Classfish untuk eksplorasi nilai limit fungsi dan turunan. Ya, di sini kita akan melakukan bagaimana untuk melihat bagaimana nilai-nilai limit itu dengan menggunakan eksplorasi. Tentu saja kita sebagai guru telah banyak melakukan ini, namun dalam bentuk perhitungan-perhitungan yang lebih rumit atau yang mungkin sudah disederhanakan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu sesuai dengan rumus-rumus yang sudah ada. Nah, di sini kita akan melihat kembali supaya konsep-konsep bagaimana limit itu sebenarnya kita dekati dengan menggunakan eksplorasi. Demikian pula untuk turunan fungsi, di mana nanti turunan fungsi itu kita akan melalui definisi-definisi atau konsep-konsepnya yang dimulai dari limit itu sendiri. Nah, yang pertama, kita ke limit fungsi. Pengertian dari limit fungsi itu sendiri kita sudah tahu semua bahwa limit dari fx sama dengan L untuk x mendekati C, itu berarti bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga fx dikurangi dengan L itu lebih kecil dari epsilon. Atau bisa kita katakan seperti ini ya, bahwa jika harga mutlak atau nilai mutlak dari X kurang C itu lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, maka nilai limitnya Fx, nilai mutlak dari Fx kurang dengan L itu lebih kecil dari epsilon. Kita bisa melihat ilustrasi pada gambar berikut ini. Di sini kita bisa melihat ini adalah nilai X, C, maka kemudian ke atas kita akan melihat dan di sebelah kanan sebagai nilai dari limit itu sendiri. Maka di sini ada C, di sini ada nilainya, di mana ini ada interval buka yang luasnya atau yang jaraknya di sini adalah 2 epsilon. Demikian pula ini kalau kita gambarkan, lihat pada gambar yang kedua, bahwa di sini ada juga interval buka yang jaraknya adalah sama dengan delta. Jadi masing-masing 2 delta karena harga mutlak tadi. Sehingga kita katakan tadi bahwa untuk setiap epsilon positif, ini terdapat delta. Deltanya di sini tadi, delta positif, sedemikian sehingga, inilah yang tadi sesuai dengan rumusnya tadi, bahwa kalau kita tuliskan dalam bentuk matematika, yang di bawah ini, nilai mutlak dari X kurang C lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, maka Fx dikurang dengan L itu adalah nilai limitnya, dan lebih kecil dari epsilon. Jadi bentuknya adalah seperti ini adalah C, di sini adalah L sebagai nilainya. Jadi ada bentuk-bentuk yang seperti ini kita ambil. Kemudian kita biasanya juga yang kadang-kadang kita lupakan pada saat di sekolah tentang limit kiri dan limit kanan. Ya, kenapa kita ambil limit kiri dan kanan? Kenapa bukan atas dan bawah? Ya, karena kebiasaan kita bahwa sumbu X itu adalah sumbu mendatar, sehingga kita bisa dekati dari kiri dan dari kanan. Nah, sehingga kalau limit
kanan bahwa apabila X itu dekat ke C dari sebelah kanan, maka Fx akan dekat ke L. Yang kita bisa tuliskan itu. Limit dari Fx sama dengan L untuk X mendekati C dari kanan. Demikian pula yang dari kiri, limit dari Fx sama dengan L kalau X-nya didekati dari sebelah kiri. Apabila X dekat ke C dari sebelah kiri, maka Fx-nya adalah dekat ke L itu sendiri. Sehingga kita akan katakan bahwa limitnya itu ada jika dan hanya jika limit kirinya ada sama dengan L itu sendiri dan juga limit kanannya, limit kanan dan limit kirinya sama-sama L. Nah, kalau tidak ada, tidak sama limit kiri dan limit kanan, maka kita tidak mengatakan bahwa limitnya itu adalah sama dengan L. Atau kita katakan bahwa di titik tersebut atau di interval tersebut tidak mempunyai limit. Ya, itu artinya pengertiannya. Nah, di sini makanya kita akan mendekati nilai-nilai limit ini dari kiri dan dari kanan. Dari nilai X-nya ke sebelah kiri dan dari nilai X-nya ke sebelah kanan. Ini yang kita akan pakai dengan penggunaan kalkulator kita. Ya, ada dua yang kita akan pakai di sini, yaitu menu fungsi atau tabel, dan yang keduanya adalah menu untuk spreadsheet. Ya, kita melihat. Kemudian di samping itu, karena ini ada kaitannya dengan turunan nanti, maka kita perlu juga membicarakan tentang kekontinuan suatu fungsi di suatu titik. Fungsi X dikatakan kontinu di C jika ada selang buka, interval buka tadi di sekitar C yang terkandung dalam interval tersebut, sehingga kita katakan bahwa juga limitnya ini adalah sama dengan Fc atau X untuk X mendekati C. Jadi limit dari Fx sama dengan Fc kalau X-nya mendekati C. Sehingga ada 3 persyaratan suatu fungsi dikatakan kontinu di suatu titik, yaitu apabila yang pertama limitnya ada, kemudian Fc ada, dan limit dari Fx itu sama dengan Fc itu sendiri. Ya, kita perhatikan lagi sebuah gambar di sini. Misalnya yang ini. Ini tidak ada karena limit kiri nilainya tidak sama dengan limit kanan. Ini putus di sini. Berarti dia kontinu. Jadi dengan melihat gambar akan lebih gampang kita melihat bahwa apakah fungsi itu kontinu atau tidak kontinu. Yang di sini gambar yang kedua, limitnya ada. Limit kiri dengan limit kanan ada. Tetapi persis di titik C, ini ada bolong di sini, sehingga kalau kita ambil Fc, itu tidak akan sama dengan limit dari fungsi itu di titik C. Nah, kalau yang ini, maaf dulu yang ini, tidak kelihatan. Ya, kalau yang ini, Fx sama dengan C, karena dia yang di titiknya ini adalah tidak bolong. Jadi dia bersambung. Maka kalau sudah memenuhi persyaratan seperti ini, maka dia dikatakan kontinu. Jadi bisa limitnya ada kalau kiri dan kanan ada. Tetapi kalau kiri dan kanan, limit kiri dan limit kanan tidak sama, berarti dia tidak mempunyai limit di titik itu. Ya, ini yang penting. Yang seperti di pengantar itu saya langsung lihat bahwa sebenarnya tulis juga seperti itu. Itulah yang kita akan lihat. Dengan menggunakan kalkulator ini, akan lebih gampang dilihat. Karena bisa juga kita langsung melihat bagaimana ilustrasi dari gambarnya. Apalagi fungsi-fungsi yang kadang-kadang sulit untuk digambarkan secara manual. Ya, selanjutnya, sama dengan yang tadi, bahwa ini adalah fungsinya tidak kontinu di titik C. Tidak kontinu, walaupun limitnya, limit fungsi ini di mendekati C dari kiri dan kanan ada dan sama, tetapi tidak kontinu. Jadi discontinue. Ini juga discontinue lebih-lebih lagi bahwa ini jauh sekali sama dengan yang tadi, 4. Demikian pula pada gambar yang ketiga ini discontinue karena ini terlalu banyak gelombang-gelombangnya di sini, maka ada yang terputus di tengah-tengahnya pada titik C itu terputus. Jadi dia tidak kontinu. Sehingga limit kiri dan limit kanan juga tidak ada untuk bentuk yang seperti ini. Ini juga ada limit kiri, ada limit kanan,
tetapi limitnya tidak ada. Ini limitnya ada, karena limit kiri dan limit kanannya ada. Oke, itu prinsip-prinsip yang perlu sebagai dasar untuk bisa kita mengatakan bahwa apakah fungsi itu punya limit atau tidak di titik tersebut. Kecuali kalau soalnya memang sudah diminta tentukan limit atau nilai limit dari fungsi sekian untuk X mendekati berapa. Ya itu berarti bisa kita langsung saja seperti itu. Tetapi ada juga kadang-kadang soal, coba selidiki apakah soal berikut ini mempunyai limit di titik ini, dan kalau ada, hitung limitnya. Tapi kalau sudah diminta hitung langsung limitnya, oke, kita menghitung saja, tidak perlu diselidiki, apalagi mungkin gambar-gambarnya yang agak sulit. Kalau dengan kalkulator, bisa dengan gambar ini, atau mungkin dengan eksplorasi tadi, bisa kita melihat bahwa dia akan mendekati, dia akan menuju ke suatu titik tertentu atau nilai tertentu. Ya, sesudah ini mungkin kita sudah bisa melakukan atau praktek dengan menggunakan kalkulator. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah ada kalkulatornya, sudah download yang emulator ini, kita bisa bersama-sama. Yang ini kita mencoba dengan menggunakan menu tabel. Kalkulator kita ambil dulu. Fungsi yang kita akan mencoba di sini adalah limit dari X kuadrat kurang 4 per 2 untuk X mendekati 0. Maka pada kalkulator kita akan menulis, kita tekan menu, kemudian kita pilih menu 9, fungsi, fx, sama dengan pecahan, X pangkat 2, X di sini, pangkat 2, kurang 4 dibagi dengan X kurang 2. X kurang 2. Oke, GX-nya kita abaikan. Karena kalkulator ini mempunyai dua fungsi bisa kita sekaligus mencari. GX kita abaikan, kita tekan saja tanda sama dengan, maka akan diminta. Kita start dari berapa sampai berapa. Nah, tadi kita supaya tidak terlalu panjang interval yang kita gunakan untuk mencari nilainya, ya kita start saja dari yang dekat-dekat kedua. Misalnya dari 0,8 atau 0,5, katakanlah dari 0,0, karena ini 2, berarti 1, katakan 1,85. Kita akhiri dengan 2,05. 2,05. Supaya bisa kita melihat di sini satu sekaligus dari kiri dan dari kanan. Kemudian stepnya kita ambil 0,01. Oke, kemudian sama dengan, maka kita akan langsung melihat nilai-nilainya. Satu sekaligus ini baru berapa, dia mendekati, kita scroll ke bawah. Kalau dari kiri, dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya untuk X, 1,85, 86, 87, 89, 1,9, ini mendekati sudah 3,9. Kalau di 2, error. Kenapa error? Karena suatu pecahan pembaginya 0 atau penyebutnya 0 kan tidak terdefinisi. Ya, nanti di sini kita bisa melihat bahwa ya kalau begitu nanti berarti nilainya, nilai F2-nya itu tidak ada. Tidak terdefinisi. 4,01 mungkin dari sini kita sudah bisa melihat bahwa dari kanan ke kiri semakin mendekati 4, dari bawah, dari kiri ke kanan semakin mendekati juga 4. 3,99 baru diantaranya apa, kemudian 4,01. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa nilai limitnya mendekati 4. Ya, kalau kita ingin selidiki lebih jauh lagi berapa koma di antaranya ini, kita ambil lagi antara 1,99 sampai dengan 2,01, nanti diperkecil lagi langkah-langkahnya.
mungkin kita akan dapatkan 4 di situ. Nah, sekarang nilai-nilai ini, bagaimana kalau kita ingin melihat di gambar, apakah fungsi ini kontinu di titik X sama dengan 2 atau tidak? Tetapi nilai limitnya, limit kiri dan limit kanannya ada dan sama. Jadi kalau kita melihat mempunyai limit. Kalau ditanyakan apakah kontinu di X sama dengan 2, kita bisa melihat di gambar, kita menggunakan shift option, QR code-nya di situ, maka kita akan dapatkan di sini. Nah, ini belum kelihatan, kita bisa mengubah interval-intervalnya ini dengan menekan tombol yang ini, bintang ini. Kita bisa melihat, katakanlah X-nya itu kita mulai dari karena kita ambil X mendekati 2, kita mulai dari 0 saja. Kemudian diakhiri dengan 4 atau 5. 4 saja. Kemudian Y minimumnya kita ambil dari 0 ya, atau 2 tadi. Kemudian Y maksimumnya kita pilihlah 6. Kemudian kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Kalau kita lihat, kita zoom. Nilainya tadi persis di 4, tetapi ini tidak kontinu di 4 ini tadi. Jadi limit kiri dia mendekati 4, dari kiri ke kanan 4, dari kanan ke kiri juga dia akan tiba di 4. Ini untuk X sama dengan 2. X-nya 2. Oke, kalau kita berbicara dengan kekontinuan, walaupun belum sampai, tidak kontinu di titik X sama dengan 2. Tetapi nilai limitnya adalah 4. Itu untuk yang ini tadi. Ya, kita akan mencoba barangkali dengan contoh yang lainnya lagi. Oke, untuk contoh yang berikutnya. Ini limit X mendekati 5. Tutup ini. Oke, perkecil ini. Oke, supaya bisa kelihatan. Oke, ini kita pakai limit dari pecahan X kuadrat. Kurang 2X. Berapa ini? Tambah 15 barangkali. Saya cek dulu. Oke, tambah kurang 15. Inputnya adalah X kurang 5. Oke. X-nya mendekati 5. Sama dengan GX-nya kita abaikan. Ring-nya kita ambil saja seperti yang tadi, tidak terlalu banyak. 4,589 atau 4,8. Ini bisa kita lihat di sini. 4,8. Kemudian
diakhiri dengan 5,1 atau 5,2. 5,1. Stepnya adalah 0,01. Oke, ini terlalu kecil. Nanti stepnya mestinya 0,1 saja. 0,1. Karena kalau terlalu besar tadi terlalu kecil, terlalu panjang, sementara kalkulator kita tidak bisa lebih jauh, hanya sampai 45. Oke, ini jadinya kita akan dapatkan bahwa nilai-nilainya 4,8, 4,9, 7,8, 7,9, sementara yang dari bawah adalah 8,1 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai limitnya ini akan sama dengan 8. Kalau kita lihat lagi seperti yang diambil di sini dari 4,8, tapi di sini adalah 0,05 sehingga agak panjang ke bawah ini. Ini tadi 0,1 sehingganya 2 langkah saja sudah selesai. Ya. Atau kalau kita cek kembali, sini sama dengan 4,8, 5,1 di sini stepnya kita ambil 0,05. Ya ini. Maka untuk X mendekati 5, nilainya adalah antara 7,95 dengan 8,05. Kalau diperkecil lagi di situ, akan semakin mendekati nilai 8. Jadi kita dapat katakan bahwa limit dari fungsi ini tadi, limit dari fungsi yang kita tuliskan tadi ini, fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 15 per x kuadrat per x kurang 5, itu adalah sama dengan 8 untuk x mendekati 5. Bagaimana untuk melihatnya yang ini tadi? Kita bisa lihat grafiknya lagi. Apakah ini? Iya. Kalau belum muncul, kita akan atur skalanya. Katanya kita ambil X-nya dari 0 saja. Kemudian kita bisa ambil sampai 8. Y minusnya adalah 5. Kemudian maksimumnya adalah 10. Ya, dari sini kemudian kita lihat, ya ini dia sebagian dari situ tadi berbentuk garis lurus, maka nilainya adalah pada saat X sama dengan 5, persis 5 diantaranya ini di bawah, kemudian ini persis X sama dengan fx-nya atau nilai limitnya adalah 8. Walaupun dia tidak continue di titik X sama dengan 5. Karena di sini agak bolong juga. Kita lanjut dengan beberapa contoh yang lain. Katakanlah contoh untuk yang lainnya. Misalnya fungsi-fungsi yang lalu ada yang menanyakan kok grafiknya tidak muncul, misalnya untuk fungsi sinus atau apa yang lainnya. Ke bawah. Ya, katakanlah yang akar ini. Limit fx sama dengan akar x kurang akar x. Akar x. Ya, tentu dengan cara-cara yang seperti di sekolah, karena kita sudah menggunakan trik-trik tertentu atau rumus-rumus tertentu, maka ini biasanya kita
faktorkan itu mendapatkan, karena kalau X yang mendekati 0 kan tidak bisa langsung dan kelihatan bahwa ini juga tidak kontinu di X sama dengan 0. Nah, sekarang di sini kita akan lihat, kita mulai dari ringnya dari yang sekarang kalau kita ambil dari negatif bisa, tapi tidak apa-apa lah, kita coba mulai dari negatif 0,85. Kita akhiri dengan 0,5. Ini stepnya 0,05. Ya, kita coba lihat di sini. Maka di sini kenapa error di sini? Karena di sini adalah negatif. Akar dari negatif dan sama di tapi dia bilangan hayal, dan di situ di kalkulator kita masuk di situ dari perhitungan ini error itu semua. Tapi mestinya di sini sudah mulai muncul 0,5 dan di sini kelihatannya adalah ya mendekati berapa ini. Ya, kita bisa berkecil yang 0 ini misalnya 0,001 di sini. Itu kita bisa ubah intervalnya. Kita start dari negatif 0,95. Kemudian kita akhiri dengan 0,02 dan 5. Pembayaran malam ini pagi macam mama. Masih di sini error terus. Dan di sini akan semakin mendekati nilai-nilai yang ada di sini. Kita perkecil lagi, berapa kira-kira, karena terlalu besar ini, negatif 0,77. Kita cek lagi, kita perkecil lagi, mulai dari 0, negatif 0, negatif 0,99. Kita akhiri dengan 0,0203. Kemudian stepnya adalah 0,01. Ya, error di sini terlalu besar. Ini 0,99, 0,03. Ini 0,02 lah, atau 0,3. Ini yang perlu kita atur sehingga jaraknya tidak terlalu banyak. Masih, maka kita perlu perkecil lagi. Min 0, karena kalau 0 persis, min 0,99. Min, ini besar ya, min 0,99 sampai 0,1, 0,1 masih. Oke, tetapi yang kita perlu di sini adalah yang mendekati 0. Dan di sini sudah mendekati 1, negatif 1. Karena untuk 0,01 sudah sama dengan negatif 0,9. Jadi kalau lebih kecil lagi, saya kira di situ akan kita dapatkan sama dengan
negatif 1. Karena kalau kita coba sekali lagi, adalah kita ambil negatif 0,99, kemudian akhiri dengan 0,01, langkahnya adalah 0,01. Tuh, ini jadi 0 tadi langkahnya. Langkahnya tadi adalah 0,01. Oh iya, 0,1. Oke, ini sudah mendekati 1, negatif 1. Kita coba cek di grafiknya. X-nya kita mulai dari 0 saja. Kemudian maksimumnya kita ambil 4. Minimum dari Y-nya adalah negatif 2. Dan maksimum dari Y adalah 1. Ya, ini kurvanya. Nah, sekarang tadi adalah yang diambil adalah X mendekati 0 sini. Kalau X mendekati 0, maka dia akan mendekati negatif 1. Ini mestinya kita atur, jangan kita mulai dari 0, tapi kita mulai dari negatif. Untuk karena X-nya adalah mendekati 0, kita coba ulang di sini. Di sini kita mulai dari negatif 1, kemudian sampai 4, negatif 2, dan seterusnya. Oke. Maka akan kelihatan di sini bahwa semakin akan mendekati nilai ini. Di sebelah kirinya tidak ada limitnya dari sebelah kiri seperti ini. Itulah gambar dari fungsi ini tadi. Kemudian kita melihat lebih jauh sini, dia akan semakin mendekati negatif 1 untuk X mendekati 0. X tidak persis sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencoba yang fungsi yang lainnya lagi. Yang lalu fungsi trigonometri kita coba. Ya, katakanlah yang gampang untuk fungsi trigonometri yang biasa kita sudah tahu rumusnya, tangis X per atau sinus X per X. Kita ambil ini, sinus X per X, X mendekati 0. Nah, sekarang di sini yang perlu kita lihat adalah ini, karena beda kalau kita menggunakan, karena di sini X-nya kan bukan derajat. Di sini adalah bilangan real, maka yang kita gunakan adalah ukuran sudutnya adalah radian. Karena itu kita harus mengubah ke di sini menu, shift menu, kemudian kita pilih angle-nya adalah yang kita pilih adalah radian. Ya, kalau seperti ini untuk X mendekati 0, saya kira teman-teman semuanya sudah. Gx-nya kita abaikan, kita start dari negatif. Kita start dari negatif 2. Kita coba akhiri sampai dengan 2 atau 5. Kemudian kita ambil, kalau 0,1 cukup panjang ya, cukup jauh. Kita ubah. Ini
sampai 2 saja. Kemudian yang di atas sampai, kita mulai dari, oke, enggak apa-apa. Stepnya 0,2. 0,1 bisa ya? Kita coba. Ini enggak bisa. Nanti kita coba stepnya adalah step 1 itu 0,5. Ini X-nya yang mendekati 0. Kalau X-nya 0 adalah error. 0,9588, 0,9588 sudah pas sama limit kiri dan limit kanan. Dan di sini kalau kita explore lagi antara negatif 0,5 dengan negatif 5, kita akan dapatkan semakin mendekati 1. Semakin mendekati 1. Kalau kita lihat pada gambarnya, ya, ini kita bisa atur X-nya dari -1, dari -2 ini sama dengan mulai dari 0. Sampai 2 saja. Oke, kita lihat gambarnya. Ini. Bahwa untuk X mendekati 0, nilainya adalah sama dengan 1 untuk sin X per X. Bagaimana kalau X-nya 0? Kita lihat. Ada enggak nilainya? Ya. Juga kelihatannya ada bolong di sini. Berarti dia tidak kontinu di titik X sama dengan 0. Tapi nilai limitnya adalah 1 karena limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa yang kita gunakan adalah R, radian. Jadi ukuran sudutnya untuk fungsi trigonometri adalah kita pakai radian. Nah, sampai penggunaan limit-limit ini barangkali, kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita masuk pada turunan dari fungsi. Atau sebelum kita gunakan, kalau belum ada, kita bisa mencoba dengan menggunakan spreadsheet. Di sini banyak contoh-contohnya. Sinusnya, ini spreadsheetnya. Kita coba yang contoh kita yang tadi. Fx yang tadi nilainya adalah negatif 1, ini semakin mendekati ini. Kalau kita gunakan spreadsheet, maka kita akan menggunakan 2 saja, yaitu A dan B. Kita mencoba menggunakan spreadsheet. Kita pakai kalkulator kita. Di kalkulator kita adalah mode, jadi kita hapus dulu. Langsung kita ke menu 8. Spreadsheet. Nah, sekarang untuk kolom A, kita mengisi nilai-nilai dari X yang kita eksplorasi mulai dari berapa sampai berapa. Kemudian dia akan mendekati 0. Katakan kita mulai dari 1 sama dengan, kemudian di sel A2 kita isi dengan rumus, option, fill formula. Katakan supaya ini lebih cepat dia mendekati ke 0, maka kita isi katakanlah A1 dikalikan dengan 0,5
0,1 kali 0,1 dan seterusnya, sehingga kita bisa ambil dari situ. Kali dengan 0,1, kemudian ini kita copy sampai dari A2 sampai A10 saja. Ini sudah cukup banyak ini. A10. Oke, maka kita akan dapatkan nilai-nilai ini. Kita gulung ke bawah, dapat ke situ. Kemudian di kolom B, kita isi juga dengan rumus sesuai dengan ini tadi. Yaitu X kurang akar dari X, tetapi ingat X itu kita isi di sini. Di kolom A atau dia. Maka kita akan isi di sini X-nya diganti dengan A1 dikurang dengan akar dari A1 per akar dari A1. Ya, karena itu di sini kita mulai isi dengan option fill formula. Kita ambil, kita pakai kurung saja. X-nya itu adalah A1 tadi. A1 kurang akar dari A1 kurung lagi untuk balas kurung yang ini dibagi dengan akar A1, bagi dengan akar dari A1. Oke, ini kita copy sampai sama dengan tadi, dari B1 sampai B10. Oke, ini hasil-hasil yang kita dapatkan. Ya. Min 0,8 dan seterusnya. Ini min 0,99 dan seterusnya. Di sini kita dapatkan hasil yang semakin dekat ke situ. Ya. Ini juga bisa kita lihat dengan menggunakan QR code ini. Ya, ini kita lihat bahwa nilai-nilainya dari yang paling kecil negatif 1, kemudian di sini. Seterusnya di sinilah yang kita akan dapatkan bahwa nilai limitnya untuk di sini. Ya. Iya, 0,1, 0,001 dan seterusnya. Semakin mendekati 0, maka nilainya akan semakin mendekati 1. Ya, ini untuk negatif 1 ya, maaf. Negatif 1. Oke, ini penggunaan dari spreadsheet. Jadi sama saja, di sini kita mengisi bahwa langkah-langkahnya itu kita isikan di kolom A, kemudian rumusnya, nilai fungsinya tadi, ya kita isikan di kolom B. Tapi dengan catatan bahwa yang di kolom B itu rumusnya bukan lagi kita menggunakan X, tetapi X-nya itu sudah diganti dengan A, A1 dan seterusnya. Ya, jadi ini semuanya. Oke, untuk limit. Saya kira kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan tentang limit ini tadi. Tentu kalau tidak ada, nanti kita akan bisa lihat dengan cukup banyak contoh-contoh yang ada, termasuk fungsi-fungsi trigonometri, fungsi pangkat, dan seterusnya. Oke, belum ada, Pak? Belum ada. Bu Tuti cek monitor. Iya, dicek dulu barangkali kalau Bu Tuti. Ya, kalau tidak kita bisa mencoba lagi bagaimana untuk yang mendekati tata ringga ya, untuk tata ringga. Oke, baik. Mungkin Bu Tuti masih kendala signal. Bapak mungkin belum ada pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan tapi kaitannya dengan teknis.
Bapak dan Ibu, untuk aplikasi yang ditampilkan oleh pemateri saat ini itu aplikasinya aplikasi berbasis desktop. Jadi bukan aplikasi untuk mobile ataupun Android ataupun iOS. Jadi emulator yang ditampilkan oleh pemateri adalah emulator dari bentuk Windows. Bapak Ibu bisa mengunduhnya di link yang berwarna biru di sana. Jadi silakan, nanti linknya juga bisa kami sertakan untuk Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi desktop, bukan bukan aplikasi untuk mobile. Baik, di sini ada yang ingin bertanya dari Pak Ilham. Pak Ilham, raise hand. Untuk yang tabel Pak, mohon diulang katanya begitu. Yang pakai spreadsheet mungkin Pak Jadir. Oh iya, yang pakai spreadsheet, ya. Oke. Ya. Silakan. Baik, sebentar. Saya nyalakan dulu mikrofonnya saja, Pak. Pak Ilham, sebentar. Iya. Pak Ilham, silakan. Ini dari UNM juga, Pak. Iya, memang aktivis kalkulator juga itu. Oh, begitu. Iya, tetapi masih yang ID Plus, ini belum sempat ya itu. Makanya silakan. Assalamualaikum, didengar suara saya? Iya, kedengaran Pak Ilham, silakan. Iya. Terima kasih. Pertama, mohon maaf, saya baru pertama kali masuk ke WebEx ini apa. Jadi saya tidak tahu di mana raise hand-nya. Dari tadi mau bertanya gitu. Ini saya hanya tanya bukan di kalkulatornya, tapi dari aspek materinya, Pak Jadir ya. Iya. Pertama dari awal sebenarnya saya terlambat masuk, tapi dari pertama kali saya masuk untuk menguji limit, saya lihat dilakukan melalui eksplorasi nilai-nilai fungsi di sekitar titik. Masalah yang muncul begini, biasanya orang tidak yakin gitu. Orang tidak yakin kalau hanya eksplorasi. Misalnya fungsinya yang agak sulit digambar, misalnya sin super X. Lalu dia eksplorasi memilih X-nya dekat dengan titik 0. Jadi misalnya dia mau menunjukkan apakah ada limitnya atau tidak ada ya. Limit X menuju 0 sin super X. Lalu dia coba-coba X-nya diambil, kalau sin super X sama dengan 0 itu nanti super X-nya harus sama dengan Pi, 2Pi, 3Pi, dan seterusnya. Berarti X-nya seperti 2 per Pi, 3 per Pi, sorry, saya salah. Seperti, seperpi, 1/2Pi, 1/3Pi, 1/4Pi, dan seterusnya gitu. Jadi memang nilai-nilai titik X itu kan makin lama makin dekat dengan 0. Misalnya seperti 1/3 koma gitu. Jadi lalu 1/2Pi itu sudah 1/6 lebih. 1/3Pi itu sudah 1/10-an, dan makin lama makin dekat dengan 0 gitu. Tapi lalu kan di kalkulator dia dapat pasti nilainya 000 semua gitu. Karena sin super X gitu ya. Jadi dia menyimpulkan bahwa wah, ini limitnya ini menuju 0. Padahal sin super X itu kan tidak ada di limit itu ya. Limit X menuju 0 sin super X itu tidak ada. Jadi mungkin di samping eksplorasi perlu juga disampaikan bahwa tidak boleh sembarangan. Jadi menurut keinginan kita gitu, karena jangan sampai ada titik-titik begitu dimasukkan nilai fungsinya malah bukan 0 ya. Mungkin Pak Jadir ya, misalnya dia 0,1 nilainya 0, nilainya 1, nilainya 0, nilainya -1, kan bisa seperti itu. Jadi di samping eksplorasi dilakukan, itu tidak boleh sembarangan gitu titiknya.
Jadi Iya. kalau pertama kali masukkan titik-titik lalu kelihatannya konvergen ke suatu bilangan tertentu, itu tidak boleh berhenti di situ saja. Itu Iya. harus dieksplorasi lagi di titik-titik yang lain, yang kemungkinan memberikan nilai yang berbeda Iya. gitu. Jadi Iya. tidak boleh terlalu seragam gitu. Ya gitu. Iya. Jadi titiknya jangan terlalu seragam karena ini kan kalkulator gitu. Jadi Iya. kita hanya melihat bahwa nilai fungsinya dekat ke bilangan ini lalu kita memutuskan limitnya sama dengan bilangan tersebut gitu. Iya. Oke, minta maaf karena saya dari tadi juga mau bertanya, cuma kan tidak tahu yang mana raise hand-nya di sini. Ya baru pertama kali ini mengikuti dari KSIO ini. Iya, terima kasih Pak Jandir. Oke, terima kasih. Iya, karena itu ya memang tadi kita tampilkan dengan menggunakan grafik itu ya, katakan atau dengan fungsi. Misalnya kalau kita menggunakan menu 9, tadi yang Pak Ilham tanyakan adalah sin per X ya. Ya, sin 1 per X. Kita pakai begini. 1 per X. Oke, di sini kalau kita ambil X mendekati 0. Iya. Dan di sini kalau misalnya eksplorasi dengan menggunakan grafik, kan yang tadi kesulitannya adalah mahasiswa atau siswa sulit dengan menggunakan ini tabel-tabel. Ya, kalau kita akan mencari di sini, katakanlah kita mulai GS-nya tidak perlu kita isi. Kita start dari katakan negatif 0,9,1 ya, negatif 1 sampai dengan 1. Kemudian langkahnya adalah 0,1. Cukup ini ya? Ya. Tidak terlalu besar. Ya. Ini kan 0,1,1 ya, kita coba saja. Ya, nilai-nilainya sudah bervariasi. Ya, nilai-nilainya kan seperti ini ya. Sudah. Ya di mana di sini ya? Sudah ada antara negatif kemudian positif lagi di sini. Ya inilah yang di sini X-nya 0, dia error. Di sini sudah kelihatan bahwa dari kiri dia positif 0,5554 dan dari kanan negatif 0,54. Berarti di sini agak jauh ya, artinya tidak nyambung, maka tidak continue di situ. Tidak ada, artinya kalau kita melihat di sini tadi tidak punya limit di situ. Kalau ini kita lihat di grafiknya, option, kemudian, iya, inilah yang tadi dalam teori kita bahwa dia akan kacau di sini. Jadi berosilasi cepat sekali. Osilasi ya, itu ada yang gambar pertama tadi yang saya tampilkan itu di teorinya bahwa di situ juga dia tidak dikatakan tidak mempunyai limit. Ya, hanya di sinilah kesulitannya kalau digambar manual. Nah, kalkulator kita ini bisa, tetapi bisa digambarkan ini dengan bisa menggunakan HP juga kalau di copy ini QR kodenya. Kemudian ini kita menggunakan laptop langsung bisa kita langsung lihat di situ dengan menggunakan ini tadi. Maka di sini tadi apa yang ditanyakan tadi di sinilah yang kelihatannya yang karena awal-awalnya kan di sini kalau diambil sini dia mendekati nilai tertentu. Tapi semakin dekat semakin nol semakin ini kacau osilasinya di sini. Oke, saya kira itu seperti yang dikatakan Pak Ilham tadi, memang cukup rumit di situ tadi untuk melihat bahwa kita tidak bisa berhenti di situ. Apalagi untuk fungsi-fungsi yang gambarnya terpisah-pisah, artinya ada beberapa gambar, tetapi yang kita cari adalah yang mendekati nilai-nilai tertentu. Ya. Oke, terima kasih. Iya, dengan tabel ini tadi kan sudah sebenarnya kelihatan bahwa kalau di sekitar 0 itu, walaupun di sini tadi hanya 2 saja yang kita lihat, karena nilai fungsi yang karena 2 nilai, 0,1 dan negatif 0,1. Ya. Terima kasih Pak Ilham. Jadi perlu kepada peserta sekalian, ini Pak Ilham ini dosen kalkulus, dosen analisis. Jadi saya biasanya padu dengan Pak Ilham dan saya sering bertanya ke Pak Ilham mengenai konsep-konsepnya yang ini tadi. Terima kasih Pak Ilham.
Makasih Pak. Ya, kasih. Makanya saya kirimkan ke Pak Ilham supaya bisa dikoreksi. Terima kasih. Ada lagi barangkali Pak Amofi? Terima kasih Pak Ilham. Di sini belum adanya Pak Ilham atau mungkin kawan-kawan yang tadi bertanya di mana cara mengunduhnya, silakan di situ sudah ada, Bapak Ibu bisa linknya untuk mengunduh emulatornya. Terus kalau Bapak Ibu belum bisa untuk absensi, nanti akan kami cobakan di backup link absensi sekaligus evaluasi agar Bapak Ibu bisa mendapatkan hak Bapak Ibu ke sebuah sertifikat dari Casio. Mungkin itu yang ada di kolom chat untuk sesi kali ini. Di bagian Q&A kami cek juga belum ada. Ada yang bertanya tadi tentang bagaimana cara unduh aplikasinya. Bapak Ibu tinggal cek saja di kolom chat tadi sudah disertakan oleh panitia oleh Bu Chandra. Itu mungkin juga. Oh iya Bapak, baik. Iya, silakan Pak Ilham dapat sertifikatnya. Silakan. Tahu di mana anunya ini, diklik ya untuk absen. Di kolom chat Bapak, tapi untuk mendapatkan sertifikat untuk yang nanti, kalau yang ini link yang langsung terrekod ke Casio Jepangnya. Kalau yang nanti untuk mendapatkan sertifikatnya. Begitu mungkin Pak Ilham, untuk link sertifikat kami berikan nanti agak tengah-tengah. Sekaligus nanti mungkin Pak Jadir akan memberikan pertanyaan untuk ada hadiah yang bisa Bapak Ibu dapatkan jika memenangkan kuis dari pemateri. Mungkin gitu. Pak Jadir bisa dilanjutkan, silakan. Kita lanjut dengan turunan ya. Ya, kita sudah bisa lanjut dengan turunan fungsi. Iya. Nah, turunan fungsi kita akan menggunakan definisi ini untuk eksplorasi. Karena kalau kita menggunakan menu 1, itu langsung nilainya turunan dari suatu fungsi tertentu untuk X-nya sama dengan berapa. Langsung otomatis jawaban terakhir yang muncul. Kemudian kalau ini kita menggunakan definisi yang menggunakan limit. Langsung saja saya ambil yang terakhir di sini, bahwa turunan pertama dari fx itu adalah f aksen x sama dengan limit dari fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Maka kita langsung saja dari sini, kita mencoba dengan menggunakan Casio kita untuk mencoba contoh yang ini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 3x. Untuk itu nanti kita akan tentukan untuk X-nya berapa. Karena di sini secara manual kita dapatkan bahwa hasilnya adalah 2X tambah 3. Kalau X-nya 2 berarti 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 7 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan spreadsheet ini untuk eksplorasi. Jadi eksplorasi selanjutnya kita menggunakan ini. Kolom A diisi dengan nilai X, kolom B diisi dengan nilai H, dan kolom C diisi dengan rumus F aksen ini tadi. Kita teruskan, ini rumusnya, maka kita akan coba pakai kalkulator kita. Spreadsheet yang kita pakai, menu 8. Jadi kolom A kita isi dengan nilai X, kita mulai dari 1 saja. Untuk X ya. Kita copy saja yang 1 ini ke bawah. Mau sampai berapa? 10. Diisi dengan A1. Sampai A10. Kemudian kolom B diisi dengan nilai H. H kita mencoba untuk eksplorasi mulai dari 1. Kemudian
Kita ambil di sini optionnya, kita mengisi rumus yang tadi. Dari 1 turun sampai mendekati 0, kita ambil B1. B1 dibagi dengan, atau kalikan 0,1. Kali 0,1. Kita ambil juga sampai di B10. Oke, sudah ada. Kemudian di kolom C, kita isi dengan rumus yang tadi, yaitu X tambah H kuadrat tambah 3 kali X tambah H kurang X kuadrat tambah 3H dibagi dengan H. Nilai H-nya itu adalah di B1. Maka di sini kita langsung menulis rumus option fill formula kurung ini A1 tambah B1 kuadrat tambah 3 kali A1 tambah B1 kurung lagi kurang dengan fx. Fx-nya tadi adalah A1 kuadrat tambah 3A1 balas kurung lagi untuk yang terakhirnya. Kurung dulu. Kurung dibagi dengan B1. Oke, kita ambil sampai di C10 juga. Oke. Ya, ini nilai-nilainya. Bahwa kalau diturunannya untuk X sama dengan 1, nilainya adalah 1 semua ini tadi. Kita lihat ke bawah. Ini 5. Baru di langkah yang ke-6, kita sudah dapat eksplorasinya bahwa nilainya adalah 5. Jadi turunan dari X kuadrat tambah 3X untuk X sama dengan 1, berarti 2X 2 kali 1 ditambah dengan 3 sama dengan 5. Nah, sekarang untuk nilai-nilai yang lain, ini kita sudah bisa explore nilai-nilainya dan kita dapatkan di bawah ini tadi. Dan untuk yang lainnya, bagaimana kalau X-nya sama dengan 2, cukup 1 saja yang diganti. Maka yang ini sudah, kalau X sama dengan 2, 2 kali 2 tambah 3, 7. Kalau X-nya sama dengan 3, kita tinggal ganti yang ini, 3. Maka yang lainnya tadi sudah berubah juga bahwa dia hasilnya adalah 9. Itu sudah tidak berubah. Ya, sebenarnya secara teori, kita tinggal melihat, karena kalkulator kita kebetulan memorinya kan tersimpan terus. Kalau kita manual, maka kita akan mencari bahwa kita kapan berhenti pada saat selisih antara yang satu dengan yang lainnya itu semakin kecil. Tetapi di sini karena ada di memorinya semuanya, maka akhirnya akan didapatkan nilai-nilai yang seperti itu, yang persis. Ini tinggal diganti-ganti di sini saja. Mau berapa yang kita ambil di sini menggantikan, katakan diganti dengan 45, 2 kali 45 berarti sama dengan 70, 90 tambah 2 adalah 92. Ya, di sini kita akan dapatkan ini. 93. Tambah 3 tadi. Oke, ini lebih mudah. Kita melihat ke situ tadi. Ya, tentu saja bisa juga kita menggunakan eksplorasi dan menggunakan fungsi, tetapi itu kita sudah menggunakan rumus turunan yang ada.
Misalnya kita ingin mencari bagaimana kalau X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, sehingga siswa-siswa kita akan mendapatkan kalau begitu X pangkat N sama dengan berapa turunannya. Kemudian yang lain-lainnya demikian pula seperti itu. Dan itu semuanya adalah bagaimana kreativitas dari kita sebagai guru untuk membuat LKS yang bisa menuntun ke siswa-siswa dalam hal menemukan rumus-rumus yang secara umum tadi. Termasuk sifat-sifat yang ada misalnya untuk penjumlahan juga bisa berlaku satu persatu atau dua-duanya dan seterusnya. Ya, saya kira tidak perlu terlalu lama di sini karena yang kita pakai di sini adalah penggunaan dari limit-limit yang tadi. Ya, tentu kalau kita menggunakan fungsi bisa juga yang mirip-mirip seperti ini. Kalau kita pakai misalnya ini ya. Kalau ini tadi kita bisa juga melihatnya bagaimana di QR code ini tadi. Ya, nilainya dalam bentuk tabel. Ini nilai-nilainya yang ada di situ tadi. Ini tentu saja bisa kita copy juga ke tulisan kita. Oke, kalau kita menggunakan fungsi minus 9, berarti kita tinggal masukkan di situ fx sama dengan kita langsung saja ddx ya. Ini X pangkat 2 ditambah 3X. X-nya inilah yang diganti-ganti. X-nya sama dengan X sendiri. Nanti kita susun di tabel. GX-nya tidak perlu. Start mulai dari berapa? 1 sampai 10. Boleh. 1 sampai berapa? 5 tadi. Maka nilai-nilainya adalah yang ini. Di sini kita bisa masuk ganti langsung. Misalnya bagaimana 45 tadi yang kita dapat 93. 45 langsung di sini, maka ini langsung dapat. Dan seterusnya. Oke, ini kalau kita masuk di sini, hanya nanti rumusnya yang ada di sini adalah langsung kita ddx sama saja dengan menggunakan menu 1, tetapi menu 1 langsung diganti X-nya itu berapa. Kalau ini bisa X-nya itu sembarang saja kita pakai, masih tetap X tergantung dari berapa X yang kita pakai untuk bisa untuk penyelidikan atau untuk eksplorasi selanjutnya. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan untuk ini? Karena di sini kita mengambil definisinya dari definisi limit. Oke. Baik, untuk di kolom mana Pak Jadir masih aman? Ya. Di kolom, maaf. Di chat belum ada yang bertanya, jadi dilanjut saja. Belum ada ya? Oke. Untuk bentuk-bentuk seperti ini, kita akan mencoba kalau begitu, inti bisa 2 fungsi. Sekaligus 2 fungsi, misalnya yang satu X kuadrat, yang satunya X pangkat 3. Kita bisa mencoba untuk ini. Kita selesaikan dulu. Misalnya yang pertama adalah untuk X kuadrat. Nanti kan bisa kita yang lain. X-nya sampai X juga. Kemudian GX-nya adalah sama dengan ini. Katakan X pangkat 3. X-nya juga adalah X. Ya, kita start dari berapa? Kita akhiri berapa? Misalnya 9. Langkah-langkahnya 1 atau berapapun juga boleh. Maka inilah nilai-nilainya. Kalau fx ini tadi adalah turunan dari X kuadrat, sementara yang ini adalah turunan dari X pangkat 3. X kuadrat berarti 2X, 2 kali 1, 1, 3X pangkat 2, 3 kali 1 kuadrat adalah 3. Kalau 2, ini bentuknya seperti ini. Demikian pula untuk nilai-nilai yang lain,
Misalnya kita tinggal mengganti nilai-nilai yang ada di sini. Ganti 62, maka nilainya akan berubah semuanya yang ada di sini. Ya lebih gampang kalau kita menggunakan turunan langsung. Namun demikian, kita tidak eksplorasi. Kenapa kok turunannya langsung seperti itu? Ya, padahal eksplorasinya kita melalui penggunaan limit tadi. Oke. Belum ada yang ini, kalau tidak, barangkali kita sudah bisa masuk pada kuis-kuisnya ya. Contoh-contoh yang lain mengenai limit. Boleh Pak Jadir. Jadi disiapkan saja, di sini masih ada 9 attendee yang menunggu kuis dari Pak Jadir. Kita tambahkan dan beberapa contoh lagi. Boleh Bapak. Iya, sambil menunggu waktu ini ya, kita coba lihat di slide untuk limit terutama. Ya Bapak. Limit apa yang sin X per X. Ada berapa soal-soal saya tampilkan. Ya, misalnya ini yang nomor 4 ini, yang rumit ini, atau nomor 5 saja. Sin 3X kurang sin 2X per 4X. Kita pakai ini dengan menggunakan fungsi sin 3X kurang sin 2X dibagi dengan 4X. Iya. Dx-nya tidak ada. Kita start dari, karena di sini X mendekati 0, kita ambil saja start dari negatif 1 sampai 2 sampai 1 0,1. Iya. Ini nilai-nilainya, error nolnya semakin mendekati ini 2,24, atau mungkin kalau kita perkecil min 0,1, bisa kita coba ini perkecil dari negatif 0,1 sampai 0,1, 0,01. Ya. Ini kelihatannya dia semakin mendekati 2,5 ya, untuk mendekati ini. Kita lihat bagaimana dengan grafiknya. Grafiknya adalah ini yang perlu kita setel. Ya. Ini tadi mendekati 0,25 memang. Kita ambil dari negatif 1 sampai 5, kemudian 0,0 saja, 0,4. Iya, yang mendekati 0 ini adalah sekitar 0,25 itu, 0,25. Sini kita cek. Nih. Yang tidak continue di sini tadi ya, kata kolom yang lain.
Ya, untuk X mendekati 0, kita dapatkan limitnya adalah 0,25. Oke, ini untuk contoh penggunaan atau limit ini tadi. Ini contoh yang kita coba ambil bagaimana untuk yang mendekati tak berhingga. Ini nomor 2. Akar dari X kuadrat tambah 4X kurang akar dari X kuadrat kurang 3X. X mendekati tak terhingga. Oke, kalau begitu kita bisa mengambil, misalnya kita coba dari 1000 sampai 10.000. Langkahnya 1000. Ya, ini hasilnya semakin mendekati 3,49, 3,5 ya. Ya kan, ini kalau diselesaikan secara manual kita bisa dapatkan. Kalau kita teruskan misalnya dari 10.000 sampai dengan 20.000. Kita mulai dari ya 20.000 sampai 30.000. Langkahnya 1000. Ya, 3,499. Iya. Ini sudah semakin dapat 3,5. Kalau kita lihat di grafik, ini kita ambil saja X-nya dari 0 sampai 50, Y-nya minimum adalah 2, kemudian maksimumnya 5. Ya. Ini grafiknya bahwa mendekati tak berhingga ke sebelah kanan terus, ini sudah mendekati 3,5, sudah mendekati garis yang 3,5 ini. Iya. Oke, saya kira ini ada juga grafik-grafiknya yang lebih dari satu, itu bisa kita lihat tadi beberapa macam. Dan saya kira cukup di situ ya. Kita sudah bisa masuk pada kuisnya? Bisa Pak. Iya. Rencana berapa nomor ini? Ya, berapa waktunya ya mesti cepat-cepat karena kita gunakan kalkulator ya. Iya betul. Ya, berapa orang untuk 2 orang ya? Ya limit 1, yang satunya untuk turunan. 1 limit 1 turunan ya Pak. Iya, yang pertama ke limit dulu kalau begitu. Silakan Bapak Ibu persiapkan. Iya, siapkan kalkulator ini. Limit X mendekati terhingga yang mana Pak? Yang iya, akar, waduh tidak kelihatan ya. terlihat Pak.
Kelihatan ya? Oke. Nih. X mendekati tak terhingga, akar dari X kuadrat kurang 8X kurang X. X mendekati tak terhingga. Baik. Lihat akar X kuadrat min 8X dikurangi X dengan X mendekati tak hingga. Silakan Bapak Ibu dicoba untuk jawaban tercepat dan tertepat. Dituliskannya di kolom chat, tuliskan untuk all partisipan, jangan privat ya, jangan privat ke host ya, tapi isikan apa namanya, isikan ke all panelis atau all attendee, bolehlah, all panelis juga boleh. Jadi jangan privat ya. Pak Bakti bisa diulangi Pak. Pak Bakti masih dengan privat ke kami. Iya. Silakan. Oke, di sini masih paling cepat. Bu Tuti malah Bu Tuti saya pikir apa namanya, Bu Tuti pemateri apa namanya, moderator ya. Bu Tuti, saya tunggu-tunggu Bu, malah Ibu ikut di peserta. Saya pikir Ibu moderatornya tadi. Baik, ada beberapa jawaban Pak. Pak Jadir. Jawaban yang pertama, jawabannya positif 4. Ada Bu Tuti positif 4, dari Bu Esther negatif 4. Ada 2 jawaban, ada positif 4, ada negatif 4. Ada positif 4 dan ada negatif 4 ya. Ada positif 4 dan negatif 4. Iya. Jadi sudah langsung diberikan? Boleh Bapak, boleh. Oke. Yang tepatnya adalah yang kedua tadi ya, Ibu Esther. Yang Pak ya, yang Ya, jawaban negatif 4 ya Bapak, negatif 4 atau positif 4? Ya, yang negatif 4. Baik, negatif 4 yang pertama adalah Bu Esther. Iya. Bu Esther, baik, Bu Esther menjawab negatif 4. Silahkan Bu Esther nanti bisa berkirim chat ke Bu Binta atau ke panitia untuk bisa diberikan alamat dan kontak personnya. Selamat kepada Bu Esther Antika. Selamat Bu Esther. Selamat Bu Esther Antika. Ya, bagaimana untuk memperlihatkan itu? Pakai apa tadi dicakar mungkin ya? Kalau kita gunakan kalkulator sebenarnya kan mestinya pakai kalkulator ya. Kalau kalkulator kan akar dari X kuadrat kurang 8X kurang X. Ya, kalau kita ambil dari 20.000 sampai 30.000, oke, tidak apa-apa ini. Negatif 4 memang. Ya, jadi Ibu Esther tadi ini langsung sebenarnya kalau menggunakan kalkulator dan memberikan langsung untuk nilai-nilai yang besar, itu bisa kita pakai langsung dapat negatif 4. Oke, selamat Bu Esther. Berarti mendekatnya langsung mendekati angka sebesar mungkin ya Pak? Iya, sebesar mungkin sebenarnya kalau kita ambil yang sebesar mungkin.
Baik, baik. Terhingga. Baik, karena mendekatinya terhingga berarti X-nya diambil dengan batasan sebesar mungkin ya Pak? Sebesar mungkin sebenarnya, walaupun dengan tidak terlalu besar sudah bisa dapat itu juga nilai itu. Sudah bisa. Kalau diberikan 1 juta, ya pasti negatif itu juga. Misalnya kalau kita ambil ini, ya batasnya kita pakai langsung 1 juta. 1, 2, 3. Ya. Kemudian diakhiri dengan 5 juta. Langkahnya 1 juta. Ya, langsung yang tadi itu 4 semuanya. Jadi semakin besar di situ tadi, semakin memang jawabannya akan dapat itu. Ya, didapatkan bahwa hasil dari limit tersebut selalu mendekati 4 ya, minus 4 ya Pak? Iya, selalu di situ mendekati 4 itu, negatif 4. Oke, dan di situ kita bisa lihat dari QR code itu ya, tadi yang mana yang tadi itu, bahwa kalau kita lihat gambarnya ya di situ malah langsung ke 4 ini tadi ya. Kalau kita coba cocokkan, di sini kita mulai dari X-nya 10, kemudian maksimumnya adalah katakan 50 saja. Kemudian Y minimumnya adalah negatif 6, maksimumnya adalah 2 atau 0, maka kita akan dapatkan hasil yang dari gambar tadi adalah seperti ini. Mendekati negatif 4. Ya. Oke. Jadi itu sebenarnya dengan kalkulator langsung secara otomatis. Oke? Baik. Terus yang kedua. Baik, persiapan Bapak Ibu yang kedua. Berarti yang kedua turunan Bapak ya? Turunan. Untuk turunan, saya langsung ke sini. Ini. Seorang peternak mempunyai 150 meter kawat berduri yang akan dipakai membuat 2 pagar ini. Saya tidak lihat. Iya. Ini membuat 2 pagar identik yang berdampingan seperti pada gambarnya ada di bawah ini. Tentukan ukuran panjang dan lebarnya agar mempunyai luas maksimum. Ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Bakti, mantap. Ini ada Pak Bakti, cepat sekali Pak Bakti. Tadi Pak Bakti mencoba lewat privat lewat host, ini langsung sudah menjawab. Seorang peternak mempunyai 150 meter kawat berduri yang akan dipakai membuat pagar identik. Iya.
membuat pagar identik Yang berdampingan seperti gambar itu kan ukuran panjang dan lebarnya agar maksimum. ya, Baik. ya, X-nya, X dan Y. Di sini baru 2 jawaban Bapak. Jawaban pertama dan kedua sama-sama. Saya menunggu dulu lah Pak, saya belum ini dulu aja. Jadi jawaban pertama Pak Bakti panjangnya 75, lebarnya 75. Dari Bu Aisyah panjangnya 75, lebarnya juga 75. Terus dari Bu Esther, Bu Esther tadi udah ngirimkan alamat ya? Iya, tapi Tadi Bu Esther kurang kode pos mungkin. Kode posnya tadi mungkin sudah 1632. Baru, ada Bu Neri. Iya. Neri panjang dan lebar sama dengan 75/2. Ada dua Sama semua, Pak. Sama. Yang pertama Pak Bakti panjang 75, lebar 75. Terus ada Bu Aisyah panjang 75, lebar 75. Terus ada Bu Neri panjang dan lebar sama-sama 75/2. Iya, kelihatannya belum ada yang benar. Belum ada yang benar. Di sini ada Pak Elias. Pak Elias juga masih belum benar, masih 37,5. Masih belum benar. Silakan ditunggu Pak Ibu. Iya. Ada berapa tadi itu? Ada banyak jawaban. Maaf, ada banyak yang jawab, tapi jawabannya dua macam saja. 75 dan 75/2. Terakhir 37,5. Iya, dengan panjang dan lebar. Ada lagi Pak Joko terakhir. Pak Joko yang menjawab paling belakang ini panjang 37,5, lebarnya 25. Lebarnya 25. Iya, X-nya begitu ya. Ya, betul. Kita langsung lihat di kalkulator. Baik, kita buktikan ya Pak. Iya, supaya tidak ragu ya. Baik. Pakai saja fungsi ini. Iya, kan tadi kita harus menulis, membagi di sini ya, bahwa kelilingnya tadi kan harusnya ada 3X ditambah dengan 2Y itu yang 150. Iya. Berarti kalau kita ambil Y sama dengan 150/2. Luasnya adalah X kali Y. X kali. Iya, yang luasnya tadi. Oke, sekarang kita mencoba mengambil syarat untuk mencapai maksimum seperti yang lalu, kan turunannya sama dengan berapa? 0 ya? Iya. Turunannya sama dengan 0. Nah, sekarang kita ambil saja yang rumus kita yang tadi. dx dari rumus luasnya adalah panjang kali lebar, X kali Y. X-nya adalah ini, dikali dengan Y. Y-nya adalah 150 dikurang dengan 3X ya. Ya, karena X-nya 3, kurang 3X per 2. Ini untuk fungsi luasnya. Turunannya, untuk turunannya X sama dengan X saja. Kemudian Gx-nya kita cari nilai Y-nya. Y-nya tadi adalah 150 kurang 3X per 2. Oke, kita mulai saja dari 15 ada 20 sampai 30. Stepnya 5 saja. Tidak cukup.
X kali panjang kali lebar 150, Y-nya adalah 150 kurang 3X per 2. Start dari 20, jangan sampai 30 terlalu ini. Start dari 20 sampai 40 sampai 50. Stepnya 10. Tidak usah terlalu panjang. Tidak bisa ya. Dulu di sini ada yang salah tulis. Wah, DDX di sini yang salah. DDX di sini 2X, X-nya sama dengan X, ya. Kemudian GX-nya adalah 150 kurang X. Mestinya sudah betul. Tidak cocok ya. Jadi yang benar itu tadi sebenarnya adalah ini sudah DDX X kali 150 minus 3X. Minus 3X per 2 ya. Ini kan X kali Y ya. Iya, betul. X kali Y, kemudian X-nya adalah X sendiri. Kemudian fungsi yang kedua, ini kok seharusnya sudah betul, adalah 150 kurang 3X per 2. Kita coba dulu yang kecil. Berarti di sini ada yang salah ininya. Ini seharusnya, iya sudah bisa itu sebenarnya seperti ini tadi. Mungkin memorinya yang sudah penuh berarti mungkin, Pak. ujungnya lagi. Yang benar adalah 25 dengan 37,5. Oke, 25 dan 37,5. Berarti ya, X-nya 25 ya. Berarti kalau yang menjawab 37,5 sama berarti keliru. Yang menjawab 75 dan 75 berarti belum tepat. Yang menjawab 75 per 2 dan 75 per 2 berarti belum tepat. Yang menjawab 25 dan 30 berarti belum tepat. Yang tepat adalah ada satu Pak Joko Hartono. Berarti panjang 37,5 dan lebarnya 25. Iya. Ya, selamat kepada Pak Joko. Pak Joko bisa mengirimkan identitas ke kami atau mungkin dituliskan di kolom chat atas nama Pak Joko Hartono, seperti yang dilakukan oleh Bu Esther. Begitu Pak Jadir? Iya. Selamat kepada selamat. Edisi 14 Juli 2020 ini. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu jangan lupa Bapak Ibu isikan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan hak sertifikat dari Casio, disilakan isikan di kolom chat. Sudah disertakan yang link berwarna biru atau saya coba kopikan linknya agar tidak tertimpa oleh tertimpa oleh chatnya Bapak Ibu tadi menjawab. Sudah saya kopikan di bagian chat di paling bawah, bit.ly _evaluasi minus LCSC 46. Silakan Bapak Ibu isikan agar Bapak Ibu bisa presensi juga di sana. Untuk ada satu yang mungkin ingin bertanya Bapak. Silakan Ibu Lina Haryanti, disilakan, mikrofon sudah kami nyalakan. Silakan. Ibu Lina Haryanti, sudah raise hand, silakan kalau mungkin ingin sesuatu hal yang mau ditanyakan ke pemateri. Silakan Ibu Lina. Ibu Lina, cek. Oh ya, selamat malam Bapak. Terima kasih. Malam. Selamat malam.
Ini kayaknya cuma saya saja yang nggak pernah ngejawab ya, karena kayaknya saya terlambat masuk. Apakah apa namanya, untuk mengerjakan soal yang terakhir ini, Pak, Iya. kita dapatnya, kan saya juga pakai coret-coretan ya, saya juga dapatnya 5/2. Tapi kenapa kok yang itu salah gitu? Sedangkan Bapak cari di kalkulator yang ini kan, ya dari tadi minta error. Terus saya mau nanya, kenapa bisa, kan itu kan panjang kali lebar ya, X kali Y. Kenapa Y? Kenapa Y-nya 150 dikurangi 3X? Kalau 3X berarti kan asumsinya Y sama dengan X. Oh ya, kurang 3X mestinya. Ya, berarti kalau Y-nya 150 dikurang 3X, berarti asumsinya Y sama dengan X nggak, Pak? Ya, asumsinya enggak sama X. X dengan Y. Kan biasanya kalau persegi panjang biasa kan, biasanya yang paling luas itu adalah yang paling panjang, ya panjangnya yang lebih panjang gitu ya. Bisa yang berbentuk persegi ya biasanya ya. Penasaran ini kenapa bisa dapatnya berapa tadi? 25 X-nya 70/2 dan 20. Iya. 70/2. 5/2, 37,5 kan? 37,5. 5/2 dan 25. Iya. Oh iya. Soalnya saya tadi kan kalau pakai yang rumus turunan itu memang dapatnya 75/2 gitu. Makanya saya bingung, kenapa di sini Y-nya itu sama dengan 150 dikurang 3X. Jadi tadi saya bingung kok kan, bisa kayak gitu. Iya. Kan di sini kalau kita lihat ya, 3X tambah 2Y kan sama dengan 150. Betul ya? Ya, X tambah. Panjang kawat, iya, 3X tambah 2Y. Ini kan Y-nya kan panjangnya ini ya. Iya, kan ini 3X tambah 2Y sama dengan 150 panjang kawat ya. Iya. Oke, ya. 150. Itu ada ya? Iya, berarti Y-nya sama dengan 150 kurang 3X per 2 kan? Oh iya Pak, saya salah ini Pak. Iya, luasnya itu ada kawatnya ya? Iya, luasnya sama dengan X kali Y kan? Iya. Berarti X kali 150 kurang 3X per 2. Iya, saya salah tadi Pak. Terima kasih Pak. Turunan pertama dari luas sama dengan 0 kan syaratnya ya? Iya. Iya, dapat X-nya berapa, kita dapat masukkan Y-nya adalah 150 kurang, dapat di sini kan 75. 3 kali 25, 75 per 2 adalah 37,5. Itu kan sebenarnya hasilnya. Oh iya, saya salah karena kurang telitinya Bu Lini adalah kalau biasanya dalam sebuah soal kan hanya pagar keliling, tapi di sini pagarnya tengahnya ada pagar lagi, itu mungkin Pak Jadir. Yang kurang ya. Ada pengecu, kalau di situ kan gampang, kalau hanya persegi panjang kan biasanya berbentuk persegi ya, biasanya panjang dan lebar sama. Makanya terkecoh yang pertama yang berapa tadi pertama itu 75 langsung bagi 2. Ya. Banyak yang langsung terkecoh. Nah biasanya soalnya memang seperti itu Pak Jadir. Jadi soalnya hanya misalkan seorang petani ingin bikin pagar dari itu, pagarnya pagar tepi aja, pagar tepi. Nah di sini Pak Jadir memberikan pengecoh, di tengahnya juga ada pagarnya lagi. Ada Pak, iya. Saya tadi terkecoh nggak lihat yang di situnya. Betul. Biasanya kan tinggal 2X 2Y, 2X tambah 2Y, kalau ini kan berarti menjadi 3X ditambah 2Y. Tambah 2Y sama dengan 150, iya. Ya, betul. Saya salah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Lina. Ya. Oh di sini saya sudah dapat, jadi salahnya ini tanda kurungnya yang kurang. Oh iya betul Bapak. Iya. Ini ya. Ya. Seperti ini. Coba langsung 20 sampai ini langsung. Tanda kurungnya tadi kurang. Ini mana kita kalau kita dapat
Ada yang 25 belum ada ya. Kita ambil di sini ulang. Kita ambil batasannya yang berbeda. Batasnya, iya. Sampai ini katakanlah langkah-langkahnya adalah 5 saja ya. Ini 5 supaya dapat 25. Ya ini langsung. X-nya 25, turunannya adalah 0, 37,5 itu adalah nilai Y-nya. Satu kali ya. Iya. Ini kan tadi yang fx itu adalah fungsi turunan. Kalau turunannya 0, berarti ini adalah x-nya. Dan y-nya adalah ini tadi yang 150 kurang 3x per 2 itu. Jadi langsung di sini satu kaligus kita dapat. Jadi tadi itu kesalahan di penulisannya, tanda kurungnya kurang tadi itu. Sehingga selalu salah. Dua kurung yang baru satu ya Bapak? Iya, baru satu kurungnya tadi. Iya betul. Baik, Bapak dan Ibu, posisi sudah 2. Berarti 2 orang tadi itu yang selamat untuk Ibu Esther dengan Pak siapa tadi yang satu itu? Iya. Silakan. Halo. Ya, halo Pak Mus. Iya, bagaimana saya kira? Silakan. Iya, baik. Iya, Bu Tuti, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lain dan sudah tidak ada bahasan lain, ini posisi kita sudah jam 21:09. Kalau mau di close silakan, dan silakan diberi kesempatan ke Pak Jadir untuk closing statementnya. Silakan Ibu. Silakan kesimpulan pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Maaf Pak, tadi ada gangguan sedikit. Selalu begitu, tidak apa-apa. Terima kasih kepada pemateri Bapak Dr. Jadir, Magister Pendidikan. Materi yang Bapak sampaikan sangat bagus sekali Pak, menambah inspirasi kami sebagai guru matematika agar dapat mengeksplorasi lagi kalkulator ini. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan, juga selamat kepada para pemenang giveaway tadi, ada 2 orang. Jika Bapak ingin, masih ada waktu 5 menit lagi Pak, silakan kalau Bapak ingin menyampaikan sesuatu lagi Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian dari teman-teman guru semuanya, para peminat kalkulator. Tadi juga ada salah satu dari dosen kami yang ikut, yang memperjelas juga tentang yang sulit biasanya dipahami oleh mahasiswa, terutama untuk hal-hal yang sulit untuk digambarkan, tapi dengan penggunaan kalkulator kita tadi ini mempermudah untuk menggambar fungsi-fungsi yang kita gunakan dalam hal ini, baik dalam hal limit untuk fungsi-fungsi yang mendekati nilai-nilai C tertentu ataupun nilai-nilai sampai terhingga, baik limit kiri maupun limit kanan, dan kita sudah bisa melihat tentang kekontinuan dari suatu fungsi, bahwa sebenarnya kita lihat di terakhir itu, kalau punya turunan di titik tersebut, berarti fungsi itu pasti kontinu. Ya, katakanlah soal-soal kita tadi mengenai limit, x kuadrat kurang 4 per x kurang 2, itu kalau dicari turunannya di x sama dengan 2, nanti dia akan error di situ. Karena dia tidak kontinu di x sama dengan 2. Oke, dan untuk perhatian dari teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.